Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang platform Merdeka Mengajar. Tentunya ini adalah platform yang harus dikuasai oleh guru-guru agar mengetahui apa saja sih yang ada di platform ini. Oke, apa itu PMM? Untuk siapa PMM dan ngapain sih harus ada PMM gitu ya? Oke. PMM ini bisa diakses di HP atau dengan menggunakan laptop. Untuk mengakses di HP, maka Bapak Ibu harus mendownload aplikasinya dulu di Play Store. Boleh klik atau ketikan Merdeka Mengajar, nanti kita akan instalkan. Atau Bapak Ibu bisa buka melalui browser, misalkan melalui Google. Di sini Bapak Ibu buka Google-nya, kemudian ketikan Merdeka Mengajar. Ketika klik Merdeka Mengajar, maka kita akan masuk ke bagian seperti ini, kemudian klikkan Merdeka Mengajarnya. Dan Bapak Ibu harus masuk melalui email akun Belajar ID. Jadi silahkan yang belum punya boleh minta akun Belajar ID-nya ke operator sekolah. Ketika masuk, ini adalah halaman pertamanya, kemudian Bapak Ibu bisa scroll ke bagian bawah. Ini adalah fitur-fitur yang ada di PMM. Oke, sekarang jadi 13 ya. Sebelumnya saya buat 12, ternyata tahun baru kita punya pilihan baru. Oke. Di sini ada 12, tapi 13 sebetulnya. Nanti yang satu ini baru saya masukkan. Nah, yang pertama adalah pelatihan mandiri. Kemudian ada di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu bisa memilih topik. Ada di sini kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, rencana pembelajaran, asesmen, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu pilih menu atau topik yang misalkan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa mengikuti secara keseluruhan pelatihan tersebut. Ketika kita mengklik salah satu topik, maka di dalamnya akan ada modul pelatihan. Jadi satu modul itu beragam, ada yang satu pelatihan itu 2 modul, ada yang 3 modul, ada yang 4 modul. Kemudian ketika sudah klik topik, ada modul pembelajaran, kita klik si modul tersebut. Misalkan modul 1 Bapak Ibu klik, nanti di modul itu akan ada bagian yang lebih mendalam lagi. Di sana ada daftar materi, kemudian di daftar materi ini kita boleh klik lagi. Ketika diklik akan ada aktivitas. Aktivitas ini berupa, kalau gambar seperti ini dia akan berupa video yang harus kita simak, pemaparan dari narasumber. Kemudian setelah kita menyimak videonya, kita akan mendapatkan latihan pemahaman. Nah, videonya nggak lama-lama, sekitar 3 sampai dengan 15 menit. Silahkan disimak dengan baik, karena pemaparannya juga cukup baik. Kemudian setelah kita menyimak video akan ada latihan pemahaman. Latihan pemahaman ini tidak menjadikan scoring, tapi hanya untuk ngecek kita paham atau tidak. Soal yang diberikan sekitar 1, 2, atau 3 soal saja, tidak banyak-banyak. Dan kalaupun Bapak Ibu salah, nanti dikasih tahu bahwa ini yang salah, ini yang benar. Jadi hanya untuk ngecek saja. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan video dan latihan pemahaman, Bapak Ibu harus membuat cerita refleksi. Nanti di sana diberikan petunjuk apa yang perlu dituangkan dalam tulisannya. Nah, sebelumnya nanti akan Bapak Ibu submit dan Bapak Ibu akan membuat karya nyata atau aksi nyatanya untuk ditunggu sertifikatnya seperti apa sih gitu ya. Jika Bapak Ibu sudah mensubmit aksi nyata, maka kita akan menunggu beberapa minggu kemungkinan. Nah, di pengumumannya itu aksi nyata yang kita buat akan direview dan diumumkan sesuai atau tidak setiap hari Rabu. Nah, kalau misalkan aksi nyata kita belum benar atau butuh perbaikan, maka di sini ada tulisan nanti butuh perbaikan aksi nyata. Nah, kita akan sesuaikan kesalahannya ada di mana. Atau kalau seumpamanya sudah sesuai dengan item-item yang memang dibuatkan, maka di sini ada sertifikat tersedia. Kalau tulisannya sertifikat tersedia, maka Bapak Ibu tinggal download.
dan sertifikat itu bisa digunakan nanti sebagai laporan di kinerja. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur yang kedua, yaitu komunitas. Di komunitas ini, nah kalau kita punya komunitas praktisi, nanti kita juga bisa mendaftarkan komunitas praktisi kita. Tapi kalau kita belum punya komunitas praktisi, kita bisa ikut komunitas praktisi yang ada. Jadi, kita bisa ikut komunitas praktisi yang di Sulawesi, di Sumatera, di kota-kota lain, tinggal mengklik mengikuti. Di komunitas juga akan ada banyak webinar, jadi kesempatan kita untuk mencari pengetahuan sangat luas. Ada yang sedang berlangsung, ada yang akan berlangsung, nanti boleh Bapak Ibu explore. Nah, ini komunitas-komunitas salah satunya nih, Sumut ya, banyak sekali. Kemudian nanti ada juga sebagai narasumber. Nah, yang ketiga adalah sebagai kepala sekolah, seleksi kepala sekolah. Bapak Ibu boleh cek, kalau misalkan penasaran saya udah pantas nggak sih jadi kepala sekolah, diklik saja seleksi kepala sekolah. Nanti di sini akan ada, misalkan cek sekarang. Sekarang sini ya. Saya klik misalkan sudah memenuhi kriteria, ada nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya, identitas Bapak Ibu. Kalau di sini ada sudah memenuhi kriteria, berarti suatu saat ada seleksi kepala sekolah Bapak Ibu bisa ikut. Kalau di sini tulisannya belum memenuhi kriteria, berarti Bapak Ibu tahan dulu. Selanjutnya ada refleksi kompetensi. Di sini di refleksi kompetensi ini nanti Bapak Ibu bisa mereview diri sendiri. Ada fitur LMS, kemudian ada CP atau ATP. Di sini Bapak Ibu bisa mencari CP ATP mapel yang Bapak Ibu ampu. Ya, pilihannya sudah ada, mata pelajarannya silahkan tinggal diketikkan. Sini ada CP-nya, ada ATP-nya, tinggal diunduh. Tapi tidak semua mata pelajaran ada ya. Jadi yang belum ada, mungkin Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Oke, ada perangkat ajar. Nah, perangkat ajar bisa berupa modul, buku, kemudian modul project. Silakan dieksplor. Ada asesmen murid. Nah, kita juga bisa melakukan assessment di fitur ini, atau kita mencari soalnya saja. Ada kelas. Jadi, semacam Google Classroom gitu ya, Bapak Ibu bisa buatkan di sini. Tapi, anaknya pun harus memiliki akun Belajar ID. Karena di sini hanya bisa menggunakan akun Belajar ID. Jadi ketika kita mau membuat kelas di PMM, silakan hubungi operator. Apakah kelas saya siswanya punya Belajar ID atau tidak? Lalu video inspirasi. Di sini ada banyak video praktik baik, sudah dikelompokkan tentang pembelajaran, assessment, refleksi. Jadi Bapak Ibu nggak usah masuk ke YouTube, masuknya ke sini, ini sudah dikelompokkan. Lalu ada bukti karya. Nah, bukti karya juga ini adalah salah satu cara kita berkontribusi di dunia pendidikan, tapi di wadah yang memang satu frekuensi gitu ya. Kalau Bapak Ibu upload di YouTube, itu kan semua orang bisa lihat. Nah, kalau di sini yang mencarinya ya khusus kita saja yang ada di dunia pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan ke sini video YouTube yang sudah pernah Bapak Ibu uploadkan. Kemudian nanti dimasukkan di karya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk ke karya saya. Nah, di karya saya ini ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu kontribusikan. Misalkan Bapak Ibu punya artikel, punya bahan ajar, punya dokumen teknis, punya praktik pembelajaran, praktik baik, kemudian punya RPP dan punya karya lain. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Nanti tambahkan karya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki, nanti kita akan uploadkan. Bagian lainnya ada ide praktik baik. Selain ide praktik baik ini adalah praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan, atau praktik baik orang lain kita bisa akses di sana. Nah, bagian terbaru di PMM ini adalah pengelolaan kinerja. Jadi kita akan membuat rencana kinerja tahunannya di PMM. Untuk caranya, Bapak Ibu bisa simak di video yang lain yang sudah saya upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.